Selamat pagi untuk semuanya, selamat datang di warung Najlenya Mas Am yang paling murah dan enak, yang sudah dikenal di seluruh wilayah Piringan. Mari kita datang bersama-sama untuk Najlenya dan mencobanya, pasti penasaran dan ketagihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tantangan terberat dan terumit dakwah di tengah-tengah umat hari ini bisa dikategorikan menjadi 3. Pertama, di level awam. Di tingkat ini umat masih lebih menggandrungi hiburan. Tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan sebagai tontonan. Film dan aneka perayaan masih jadi idola utama. Fenomena tergila-gila dengan drama Korea, artis, begitu juga pemain bola. Maka pengajian yang tidak menghibur pasti sepi peminat, tinggal nunggu waktu untuk dikubur. Yang kedua, di level yang telah hijrah. Kalangan yang sudah mulai mengenal pengajian, sayangnya banyak terjangkit oleh penyakit fanatik madhab, golongan pengajian, lalu mereka terkotak-kotak dalam kelompok masing-masing. Aktivitas dan rutinitas wajibnya meributkan masalah-masalah khilafiyah yang sebenarnya jauh dari esensi ilmu. Akhirnya, potensi dan energi umat pun habis terkuras di sini. Tak sedikit mereka yang sudah belajar agama justru frustasi, kecewa karena ternyata komunitas pengajian itu tak kalah buas dan sadis dibanding dunia kelamnya di masa lalu ketika konon dia belum hijrah. Yang ketiga, di level alim ulama. Di kalangan elitnya yang sudah membuat pengajian, yang paling menggejala adalah virus ananiyah atau egoisme, yakni birahi agar diakui karena merasa telah punya jasa dan banyak kontribusinya untuk dakwah. Sehingga tak jarang kalangan elit ini pun kerjanya saling sikut satu sama lain. Bahkan yang telah putus urat malunya bisa beradu tinju. Masalahnya hanya karena semua ingin muncul ke permukaan. Ini diperparah oleh balasan dunia yang kadang datangnya terlalu cepat. Maka hasilnya bisa ditebak, kekuatan terpecah-pecah, dakwah pun terbengkalai. Ini banyak makanan yang pakai bakar, ikan bakar, udang bakar dan lain-lain. Dan sebagian besar dioleskan dipakai kuas. Kuas yang begini, Ustaz. Apa itu namanya? Eterna. Saya sudah pernah bawa merek ini ke laboratorium dan kita cek ini fix babi. Astagfirullah. Orang bilang mana ada babi bulu kayak gini, memang bulunya bukan bulu lokal. Dan kita cek pakai laboratorium, bukan pakai prasangka. Maka ada beberapa jenis kuas-kuas yang begini, yang bertangkai begini, ini impor, Ustaz, dari luar negeri, bukan dari lokal. Saya lihat Eterna ya. Nah ini salah satu. Masjid dicat pakai ini, rumah dicat pakai ini, makanan pakai ini, maka kue lebaran, maka syahid Bang Subhan tadi, Bang Bulan, saya bilang terang bulan, antum ibu-ibu suami udah bawa duit halal, terus muaskan telurnya pakai ikan bakar, sate bakar pakai ini. Ini tadi barang bukti Allah. Hasilnya ada nggak? Biar ada. nanti kita share-kan. Saya nggak mungkin ngomong cukup mau pakai Kita share prasangka. pakai Oke. Kalau sama saya nggak mungkin ngomong cuma ini aja. Saya kasih nanti untuk bukti labnya. Ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa bikin program Makassar Sadar Halal. Nomor 1, bereskan kuas. Ini kalau saya nggak sampai, Allah yang takdirkan saya tadi kamu WC kan? Sekali Pas lagi. saya noleh ke atas, ada kuas di atas. Kalau saya bilang ini harus saya sampaikan. Kalau saya diam-diam aja, dosa saya. Iya, banyak yang kata. Fadzakir fa inna dzikra. صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. Jangan ngaku punya skill tinggi kalau belum melewati jalur emak-emak di Cina ini. Mimin saja ngiri melihat bagaimana emak-emak melintas di jalur tersebut. Jalur yang sempit dengan kontur tanah naik turun membuat yang melintas deg-degan. Apalagi Mimin yang cuma naik motor keliling komplek, kaki lemes duluan baru lihat treknya. Namun tidak dengan emak-emak di Cina ini, skill mengendarai motornya tidak usah diragukan lagi. Bagaimana emak-emak ini menaklukkan medan dengan membawa motor yang cukup besar, bahkan ada yang membawa barang dan berboncengan. Pada saat melewati belokan yang menanjak dan menurun, emak-emak ini dengan santai dan dengan baik bisa melewatinya. Gak kebayang kalau ada kesalahan sedikit bisa bablas tuh emak-emak. Gak ada obat emang emak-emak di Cina ini. Gak salah memang dijuluki ras terkuat di bumi.
membiayai orang belajar ilmu agama itu akan menarik rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk antum itu bayar SPP, itu meluaskan rizki. Betul. Apa kata Rasul SAW ketika ada kakak adik yang adiknya belajar, yang kakaknya kerja untuk membiayai adik. Apa kata Rasul SAW? La'allaka turzaku bihi. Kamu itu, ngomong kepada siapa Rasul? Kakaknya. Kan yang mondok siapa? Yang biayai kakak. Rasul berkata kepada kakaknya, la'allaka turzaku bihi. Kamu itu dapat rezeki lancar. Itu karena kamu biayai adikmu. Berarti jenengan itu kalau nggak bayar SPP, rezekinya jadi seret. Marem. Berarti ben lancar nggak, Bre? Bayar. Itu kata Rasulullah SAW. Beliau yang menyampaikan itu. Membiayai orang belajar ilmu agama itu akan menarik rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Uang kita akan berkata besok. Apa kata uang? Kuntu faniyan fasirtu baqiyan. Uang berkata, sungguh aku ini sebelum kamu sodakohkan faniyan, aku adalah uang yang fana. Fasirtu baqiyan, tapi setelah kamu sodakohkan, aku kekal abadi selama-lamanya. Aku yang akan menemanimu. Kemudian yang kedua, uang berkata, kuntu qalilan fasirtu katsiran. Aku sebelum kamu sedekahkan jumlahnya hanya qalil, sedikit. Fasirtu katsiran, tapi setelah kamu sedekahkan, Allah mengembangbiakkanku, Allah melipat gandakanku sampai aku berubah menjadi bilangan yang banyak sampai tak terhingga. Karena kamu sedekahkan. Yang ketiga, uang berkata kepada kita, kunta hafiztani wal an ahfazuka. Kata uang sebelum disedekahkan, sebelum aku kau sedekahkan, aku kau jaga, kamu menjagaku. Tapi setelah kamu sedekahkan aku, ahfazuka. Kata uang, aku yang sekarang akan menjagamu, wahai pemilikku. Allahu akbar walillahil مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم هنا ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القلب. Then I saw Muslim brothers coming. I said, I've been waiting for you. I've been waiting for you. I had a dream that you'll come here. When they told me you are going to Hajj, I said, oh, me? I can't go there. I won't go there. And when the day came, they say you are leaving. I said, leaving what? You must be shocked. This is not happening. It can't happen.
and I'm hearing this voice. I was sleeping in the church. It's a small room, a small piece of room. Then I heard this voice. It says, tell your men to wear white kurtas. Kurtas. I said, oh, Muslim head. Then I said, it's just a dream. He came again and again. And the last time, this voice became aggressive now. Tell your men. Then I went. It was a congregation. I said, now I'm going to these people. I'm going to tell them. Let them believe. Then I went there. Then I told them. You know how Allah made it easy? They just accepted. All of them. Then, when the next meeting came on the next congregation, everyone was wearing it. White kurtas. And all those they accepted. They accepted. 3 months ago, I met the Shala in the church. They were supporting what I was saying. They were also saying it. Those 1,000 voices saying one, giving the Shahada with me. Ashhadu, Allah, ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I'm the first one in my family to touch this soil, this blessed soil. Peace be upon him, Muhammad. When he went up here, he was alone. I will follow the footsteps. And I believe by following these footsteps, millions of my people in South Africa will follow these footsteps. To see the light. This is the mountain of light. The mountain of light. Light. Yes. From this mountain started the light of Islam. That's why I forced it. Hey, I'm shaking. Hey, I'm shaking. I want to go up there. You want? Yeah. It's hard. No, nothing is hard. When you have that heart, nothing is hard. In the name of Allah, nothing is hard. He make it easy for me. I'm happy for that. To feel the Hajj. I am so happy and lucky. Yeah. He is the light. He is our light. He is my light. He is the light of this world. Let his light shine all over the world. And he forgives us all our sins.
如播搞笑视频群社区，点击搜索，再点击公众号，搜索 BPP522 BPP522，关注后免费进内部群。 هناك حديث يخيفني كثيرا، بل كان يخيف الكثير ممن كان قبلنا، أن الله عز وجل أول ما يوقف بين يديه لينصرف إلى النار عالم. اسمع هذا الكلام، الذي سيدخل النار أول من يدخل النار عالم، قبل إبليس وقبل فرعون وقبل هامان، عالم مسلم يوقفه الله تعالى بين يديه ويسأله: ماذا عملت يا عبدي؟ فيقول: يا رب تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك. فيقول الله تعالى له: كذبت، تعلمت ليقال عالم، وعلمت ليقال معلم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فيلقى في النار على وجهه، ثم يوقف بين يديه سبحانه وتعالى متصدق محسن، فيقول الله عز وجل له: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب أنفقت في سبيلك وعملت الخير من أجلك. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما تصدقت ليقال محسن كريم متصدق، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. خلاص، الشيء الذي عملته أخذت مقابله ممن طلبت منهم ذلك، ممن نويت وأردتهم. فيلقى في النار على وجهه، ثم يوقف بين يديه رجل قاتل بين الصفين وهو مسلم وقتل في الجهاد. فيقول له الله تعالى: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قاتلت من أجلك واستشهدت في سبيلك. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقتلت ليقال شهيد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فيلقى في النار على وجهه. هذا الحديث أقض مضاجع الصالحين، لأن فيه نوع من مواجهة الإنسان بحقيقة الأمر. الله كريم، والحق عز وجل لا يضيع إيمان المؤمنين ولا يضيع أعمال العاملين، لكن الحق سبحانه وتعالى رب إله، لا يقبل أن يكذب عليه، لا يقبل أن يعامله العبد بالخديعة. تقول إياك نعبد وإياك نستعين وقلبك مشغول بزيد وبعامر بأحد من الناس. لهذا جاء مرض الرياء من أشد وأخطر الأمراض التي تصيب القلوب، وينبغي للمؤمن أن يحرص على معرفة هذا المرض، على معرفة كيف يفتش على قلبه. تعال. Hai saudaraku di tanah air, ya, ini kami kemarin memang sempat mendengarkan di media televisi ada telur palsu. Kami pribadi sangat bingung bagaimana caranya bikin telur palsu, ya. Dan ini ternyata saya menemukan, benar-benar menemukan telur yang mungkin dikatakan telur palsu. Ini, ya. Tadi kita mau bikin ceplok telur dan kita buka, ternyata Masya Allah seperti ini. Kalau telur ditaruh kulkas itu tidak akan beku, tapi ini beku. Coba Dok, ini Dok, di apa? Ini dibuka sama anak saya. Tak, coba. Mohon maaf loh, seperti ini, ya. Mohon pihak yang berwajib, ya, ini diusut. Ini barang buktinya. Kami karena orang awam dengan seperti ini, mungkin hanya akan kami sebarkan di grup-grup, ya. Seperti ini. Gak apa-apa Dek, di apa? Ini sama anak saya di apa? Tak gitu. Maaf. Lah ini seperti ini. Kalau telur, ini bukan di freezer loh ya. Ini di lemari es yang pendingin aja. Seperti ini cangkangnya, Dok. Ini kita beli 1 kilo, sekian banyaknya ini, yang mungkin berarti kita kurang awam ya. Kalau saya, ya Allah, keras, cangkangnya keras banget ya. Ini Mbak Kiki, tolong ini dipecah semua aja, biar mungkin
saudara-saudara kita tahu dan hati-hati. Kalau ada perbandingan, tadi saya bandingkan, gimana? Oh, tolong Mbak Kiki, ini dia apa? Ayo. Plastik yang ini. Ayo Mbak. Ini seperti plastik. Jadi, plastik. Apa? Apa ya? Ini bukan yang apa ya? Kalau kita apa ya? Rebus gimana telur, kalau biasanya kan kalau rebus telur itu ada seperti ini tipis, tapi ini enggak tipis, ini tebel. Ini tebel ya Mbak ya. Ini tebel. Tebel banget dan seperti kertas kayaknya. Kertas. Lah ini loh. Kertas ini. Ini enggak usah dibuka semua Mbak, ini mungkin nanti biar untuk tanda bukti ya, maaf. Mungkin ini kita waktu mau goreng ceplok ya. Kalau mungkin saudara-saudara kita yang mau langsung direbus, dikhawatirkan yang langsung direbus kan enggak tahu, yang mengkonsumsi akhirnya kan langsung dimakan ya. Ini kejadiannya, mohon untuk pihak yang berwajib ini saya sisakan. Campur, memang dicampur. Jadi kita beli 1 kilo, ada yang bisa dipecah, yang ini seperti ini ya. Kita tadi juga kaget lah, akhirnya kalau ditaruh kulkas. Terima kasih mungkin untuk bapak-bapak yang berwajib bisa menelusuri, biar kita yang mungkin punya putra-putri kecil kasihan untuk mengkonsumsi seperti ini, juga untuk kitanya yang sudah lansia harus mengkonsumsi palsu. Ini bukan hoak, monggo di sini. Ini saya sebarkan ke grup ya. Mungkin bisa diteruskan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih. Saya ngutang tapi sampai 8.000 triliun, mikir nggak anak cucu yang nanggung. 02 mana mikir ke situ. Bapak, VT saya banyak loh yang mengungkap tentang hutang negara, ya. Bahkan kalau saya live, saya selalu bahas tentang hutang negara, ya. Mungkin Bapak yang tidak paham tentang hutang negara. Saya akan jelaskan sekali lagi, ya. Mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan, supaya apa? Bapak tidak menyebar hoax, ya. Bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah, ya. Supaya juga menambah pengetahuan Bapak tentang hutang negara, ya. Mudah-mudahan saja penjelasan saya nanti membuat Bapak agak terbuka matanya, kupingnya, ya, pikirannya, wawasannya. Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank gitu ya, atau kepada negara-negara lain gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang, maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak. Di mana? Di DPR RI, ya. Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya, apalagi perkara hutang sendirian. Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR. Dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang, ya, yang mana pembayarannya, cicilannya itu melebihi 60% dari penghasilan negara. Ya. Nah, saat ini sejak Bapak Jokowi menjadi presiden, hutang negara kita itu tidak lebih dari 35%. Artinya jauh di bawah batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI, yaitu 60%. Artinya apa? Kita masih berada di ambang aman. Ya. Dan saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang hutangnya sedikit. Dibanding dengan Jepang, Amerika yang sampai 200% dari PDB-nya, Jepang sampai 210%, kemudian negara-negara lain, ya, bahkan tetangga-tetangga kita, Singapura, hutangnya itu banyak Pak. Berbeda dengan kita hutangnya sedikit. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar?
Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu Pak. Ya, Bapak harus tahu. Jadi kalau Bapak bilang hutangnya sampai 8.000 triliun itu, seandainya saat ini hutang kita 8.000 triliun itu sedikit Pak. Dibanding dengan PDB kita tuh sudah banyak sekali Pak. Itu jumlahnya cuma 35% dari penghasilan kita, penghasilan negara maksudnya, ya Pak. Jadi masih di ambang batas wajar. Anak cucu kita nanggung. Tidak Pak, dulu juga gitu. Katanya Pak Harto berhutang banyak sampai 20.000 triliun, nanti anak cucu nanggung. Saya tidak merasa menanggung. Saya sudah dewasa, sudah besar, sudah tua, setua ini. Tidak pernah saya merasa menanggung beban hutang negara, tidak. Itu kan hanya kiasan-kiasan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci pemerintah. Ya, jadi mereka membuat rumor-rumor seperti itu supaya apa? Supaya kita membenci pemerintah, kan gitu. Kita awam, orang awam, tidak pernah diberikan pemahaman tentang hutang negara, sehingga yang ada di pikiran kita, hutang, negara berhutang, nanti anak cucu kita akan membayar. Tidak Pak, ya. Selama pemerintahan itu baik, memberikan kesejahteraan kepada kita, memberikan gaji UMR yang pantas, ya, kemudian memberikan peluang-peluang untuk usaha sehingga kita punya penghasilan setiap bulan, dan memberikan lowongan-lowongan pekerjaan yang sangat banyak, maka kita tidak terbebani oleh hutang negara Pak. Ya, apalagi sekarang pemerintah sudah membuka banyak sekali lowongan dengan dibukanya smelter-smelter, proyek-proyek hilirisasi, itu akan membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan Pak buat bangsa Indonesia, dan itu akan menjadi penghasilan yang akan dinikmati dan sehingga kita tidak dibebani oleh hutang itu, hutang negara. Tidak dibebani Pak. Jadi Bapak jangan sok tahu, ya. Jangan sok tahu, oke? Wahai saudaraku, Anda diambang pemilihan calon pemimpin. Tidak ada yang menyelamatkan Anda dari fitnah kecuali jika Anda menjalani proses pemilihan ini dengan penuh kerinduan kepada Allah dan merasakan sebuah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memilih siapapun kecuali terbetik di hati Anda makna kejayaan Islam dan umat Islam di bawah pengayoman pemimpin yang Anda pilih. Sekaligus sadari bahwa peran hati sangatlah menentukan pilihan Anda. Hati inilah yang akan menumbuhkan amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang ada di pundak Anda adalah amanat besar. Sekali Anda memilih seorang calon sementara Anda sadar secara lahir ada tanda-tanda ketidakbaikan badannya dan Anda pun tetap memilihnya, apalagi jika pilihan Anda berangkat dari kepentingan Anda pribadi atau imbalan materi. Jika ternyata pemimpin itu adalah benar-benar pemimpin yang culas, korup dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Anda adalah salah satu orang yang mempunyai saham dalam dosa-dosa bersama pemimpin tersebut. Setiap dosa yang dilakukan pemimpin tersebut, jika dilakukan atas dasar kepemimpinan yang Anda berikan, itu semua adalah tabungan dosa buat Anda yang telah memilihnya. Menjaga amanat yang dibebankan kepada Anda adalah kejernihan pikir dan hati Anda di saat memilih, dengan tidak terpengaruh oleh rupiah, hadiah dan janji jabatan yang diberikan kepada Anda atau hubungan persaudaraan atau organisasi dan partai. Hadirkan di hati Anda kejayaan Islam dan umat Islam di saat Anda memilih. Jauhkan kepentingan-kepentingan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah 5 hal untuk bekal hati dalam memilih. Pertama, niat yang mulia yang dibarengi salat hajat, istikharah dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, siapa saja yang berada di sekitar calon pemimpin tersebut. Pemimpin yang baik, jika yang menemaninya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah, maka amat sulit baginya untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menghentikan kemungkaran. Keempat, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti telah terbukti dalam hidupnya ada perjuangan untuk umat agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, tawakal. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Tahun 2003
kami merintis Baitul Mal Masjid Jogokarian karena apa? Kita hanya punya 19 muzaki waktu itu. Zakat malnya hanya 5 juta setahun. Maka mulai kami buat program pemberdayaan ekonomi jamaah. Siapa mau usaha? Ayo, ini ada modal dari masjid. Pak, kami belum pernah pengalaman jualan. Nanti kalau nggak laku, jangan khawatir. Kalau nggak laku, diborong oleh masjid. Jualan. Pak, panas ini. Masjid belikan tenda. Tuh. Apa hasilnya? Sekarang kami punya 659 muzaki, 80% dulu mustahik. Zakat mal tahun ini 3,2 miliar. Infak 4 bulan, pra-Ramadan sampai Idul Fitri 7 miliar, sehingga tahun ini kami sudah bisa membeli hotel di Kaliurang 3,8 miliar. Untuk apa hotel? Untuk menguatkan ekonomi masjid. Karena masjid kami sudah dari 2009 mandiri, artinya hidup tidak dari infak, tetapi dari BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ya, jadi 100% biaya operasional masjid itu dari Badan Usaha Milik Masjid. Infaknya untuk kesejahteraan rakyat. Masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada orang lapar, masjid berikan sembako. Kami setiap 15 hari memberikan bantuan sembako ke 480 kakak miskin, masih kita backup dengan ATM beras. Lebih dari 1000 jiwa KTP-nya sudah kita program, kalau dia perlu beras, ngambil di ATM masjid. Tidak boleh ada anak putus sekolah atau kuliah karena SPP. Kan dibayar oleh masjid. Sekarang sekolah-sekolah itu yang potong jalan, langsung nagihnya ke masjid. Pak, ini si A ini sekolah di sekolah kami sudah 6 bulan nggak bayar SPP. Bayar oleh masjid. Kenapa Masjid Raya Al-Falah saat ini menjadi percontohan masjid nasional setelah Jogokarian? Ya, alhamdulillah. Tadi disampaikan Ustadz Hari berkat dukungan seluruh jamaah. Makanya pagi hari ini karena saya diminta mewakili Ustadz Dodo, pagi hari ini disiapkan soto 1.200 porsi. Pokoknya harus berbeda. Tadi pagi setelah subuh juga sudah ada sarapan pagi subuh. Dan hari ini saya meluncing gerakan infak beras dan gerakan WMR, Warung Makan Rakyat Al-Falah. Silakan setiap siang mampir ke Al-Falah, akan disiapkan menu makan siang gratis. Sing bayar seluruh jamaah yang hadir di sini. Siap ya? Siap loh, ibu-ibu semangat. Sing kakung-kakung? Ya, siap. Insya Allah ini setelah muktamar itu ada 60 kabupaten akan mendatangi Masjid Raya Al-Falah. Studi banding, kenapa Masjid Raya Al-Falah bisa begitu semarak makmur? Saya diamanai 2016, infak 1 bulan rata-rata 12 juta sampai 16 juta per bulan. Sekarang saat ini dari dukungan jamaah infaknya lebih dari 100 juta per bulan. Alhamdulillah. Makanya sering makan-makan. Makanya saya sebutkan Masjid Raya Al-Falah Masjid 3M. Masjid makan, makan, makan. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau rawuh di sini pagi hari ada pemulung, ada tukang becak, bajunya lusuh. Masya Allah. Sering makan di sini. Bahkan Mas Anas menulis, setiap hari ada umat Islam atau mungkin non-Muslim yang ngambil minum dan makan di sini walaupun nggak sholat. Tapi Masjid Al-Falah selalu menyiapkan minuman untuk jamaah siapapun yang datang ke Masjid Al-Falah. Bahkan bawa botol, datang ke sini ngambil jahe hangat. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Al-Falah akan menyiapkan teh dan jahe, tidak bakalan kekurangan. Ini adalah prinsip masjid, adalah melayanin umat. Coba datang ke Masjid Nabawi, Masjid Masjidil Haram. Datang sebentar langsung, Bu mau jus, Bapak mau susu.
Bapak mau kue, bapak mau roti, coba kita tiru di Masjidil Haram. Makanya Masjid Al-Falah juga masjid ramah musafir, buka 24 jam. Jangan sampai kalah dengan apa yang buka 24 jam. Minimarket. Minimarket aja notabene cari duit buka 24 jam. Masa masjid nggak buka 24 jam? Dan listriknya nggak pernah padam. Siapa tahu ada yang pengen bermunajat dan tahajud di sini. Makanya masjid-masjid yang ada di daerah segera mulai masjid layanan 24 jam ramah musafir. Saat ini lagi dipersiapkan kasur dan bantal. Bagi siapa yang nginep di Al-Falah disiapkan kasur dan bantal dan ditanya besok mau sarapan apa.